Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para hadirin Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perkara yang penting berkaitan dengan dunia kita dan akhirat kita, yaitu tentang amanah dan profesional dalam bekerja. Islam memandang bekerja mencari nafkah adalah perkara yang penting ya. Bahkan nanti akan kita jelaskan bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang jangan sempit dalam memandang ibadah, menyangka ibadah hanyalah baca Quran, salat, berzikir, haji, umrah. Tidak, bahkan banyak ibadah yang berkaitan dengan interaksi dengan manusia ya, seperti berbakti kepada orang tua, bersikap baik kepada istri, menghormati suami, berbuat baik kepada tetangga, dan banyak ya. Di antaranya adalah mencari nafkah untuk diri pribadi dan juga untuk keluarga ya, bekerja. Terutama pekerjaan itu berkaitan lagi dengan kemaslahatan bangsa dan negara, tentu perkara tersebut menjadi lebih besar lagi di sisi Islam. Kalau kita bicara tentang amanah dan profesional, tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Wisnu bahwasanya ini semua kembali kepada ketakwaan. Dan bagaimana sikap seorang kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia akan bekerja dengan amanah dan profesional. Karenanya di awal pembahasan kali ini saya akan bahas untuk meyakinkan bahwasanya mencari nafkah atau bekerja secara umum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan dalil-dalilnya agar kita yakin kita sedang beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita beribadah maka ada aturannya. Tidak boleh kita menjalankan ibadah tersebut dengan terkontaminasi dengan kecurangan, dengan penipuan dan yang semisalnya. Tolong perhatikan. Saya akan bahas pada kesempatan ini tentang dalil bahwasanya bekerja adalah ibadah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bekerja adalah ibadah ya. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk mencari nafkah. Ini dalam beberapa ayat Allah sebutkan ya. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan." Dhalulan famshu fi manakibiha. Wa kulu min rizqih. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi tunduk. Bumi dijadikan tunduk bagi kalian. Ja'ala lakumul arda dhalula. Allah menjadikan bumi mudah untuk dipijaki, ditundukkan dengan berbagai macam isinya, ada laut, ada tanah datar, ada sungai. Buat apa? Famshu fi manakibiyah. Kalau gitu berjalanlah kalian di penjuru bumi. Manakib itu ada yang mengartikan adalah tempat-tempat yang tinggi. Artinya Allah suruh untuk mencari rezeki meskipun harus menempuh jalan-jalan yang tinggi. Apalagi jalan-jalan yang landai ya. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Sini Allah perintah famshu, berjalanlah. Allah berjalanlah, kemudian makanlah dari harta yang halal. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala ya. Wa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika telah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, bertebarlah di atas muka bumi. Kata Allah, bertebarlah ya. Bertebarlah di atas muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah.
Ya, karunia Allah. Allah suruh mencari rezeki, mencari nafkah. Ini menunjukkan bahwasanya mencari nafkah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah. Yang kedua, para nabi bekerja. Di antara nabi-nabi tersebut misalnya adalah Nabi Musa alaihissalam bekerja sebagai pengurus kebun dan penggembala kambing. Yang Allah abadikan kisahnya dalam surat Al-Qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam menikah dengan seorang wanita, maka mertuanya mempersyaratkan maharnya dibayar dengan bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun mengurusi kebun. Kata sang mertua, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Wa in atmamta ashran famin indik." Wahai Musa, aku ingin nikahkan engkau dengan salah seorang putriku dengan syarat kau bekerja kepadaku. Ini maharnya adalah dengan bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun. 8 tahun boleh, kalau kau sempurnakan 10 tahun boleh. Akhirnya Nabi Musa bekerja, ada yang mengatakan kerja 8 tahun atau ada yang bekerja 10 tahun. Tapi intinya dia bekerja karena dia punya kewajiban. Ini istrinya harus dibayar maharnya dan dia bekerja. Dan inilah pekerjaan yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain dikerjakan oleh seorang nabi yang mulia seperti Nabi Musa alaihissalam. Contoh lagi misalnya Nabi Nuh alaihissalam adalah tukang kayu. Demikian juga Nabi Zakaria adalah tukang kayu, najjar, sama tukang kayu kerja. Di antara yang menakjub adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Di mana kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min amali yadihi. Wa kana Nabiullah Daud alaihissalam ya'kulu min amali yadihi." Tidaklah seorang makan makanan terbaik seperti dari hasil pekerjaannya sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam dia makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Nabi Daud adalah Al-Haddad. Al-Haddad adalah tukang pandai besi. Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Fahal antum syakirun? Kami ajari Daud untuk membuat baju besi, kemudian dia jual dan dia dapat penghasilan dari situ dan dia makan dari hasil pekerjaannya. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya para nabi mereka juga bekerja. Ya. Mereka bekerja mencari nafkah dan mereka melakukan pekerjaan. Bayangkan Nabi Musa sampai 8 tahun. Ya. Ini kalau bukan ibadah, ngapain mereka sibuk dengan hal seperti ini? Ya. Kemudian di antara dalil bahwasanya bekerja adalah ibadah. Ya. Ini sangat kuat, yaitu Allah menggandengkan mencari nafkah dengan jihad. Ini lihat dalam surat Al-Muzammil, Quran Al-Muzammil ayat 20. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Muzammil ayat 20, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Ya, ayatnya demikian. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Saya artikan, sebagian orang mereka berjalan di atas muka bumi mencari karunia Allah, itu bekerja, mencari nafkah. Wa akharuna, sebagiannya lagi adalah berjihad, yuqatiluna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sawallahu bainal jihad, Allah menyamakan antara orang-orang yang berjihad dengan orang-orang yang mencari nafkah. Allah menyamakan, menggandengkan di antara keduanya, Allah menyamakan. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya mencari rizki halal bimanzilatil jihad. Mencari rizki yang halal itu seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kita tahu bahwasanya jalan-jalan untuk mencari rezeki yang haram banyak. Ya, seorang berusaha berniat untuk mencari nafkah untuk anak istrinya, kemudian dia memilih yang halal, dia menghindar dari tawaran-tawaran yang haram. Ini jihad menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Karena Allah menggandengkan antara mencari rezeki yang halal dengan jihad. Ini menunjukkan kalau seorang mencari rezeki dengan benar, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bekerja adalah ibadah, bahkan dianggap jihad oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya rahimahullahu taala. Di antara dalil bahwasanya bekerja adalah ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala Allah mewajibkan kita sebagai kepala keluarga, sebagai untuk menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga, ya. Kita disuruh menafkahi keluarga dan tidak mungkin kita menafkahi keluarga kecuali kita bekerja. Kalau nggak bekerja mungkin dapat warisan atau hadiah, tapi itu jarang. Kebanyakan manusia mereka punya harta bukan dengan warisan, kebanyakannya adalah dengan bekerja, ya. Dan kita punya kaedah, ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Saya kasih artinya sederhana. Sesuatu perkara yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara yang lain. Perkara yang lain juga itu hukumnya wajib. Suatu perkara yang wajib tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain. Perkara ini juga hukumnya wajib. Contoh, sholat Jumat wajib kita ke masjid. Berarti naik motor ke masjid hukumnya wajib, atau jalan kaki ke masjid hukumnya wajib. Karena kalau kita nggak pergi ke masjid hukumnya wajib. Kalau kita nggak ke masjid, kita nggak bisa sholat Jumat. Nah, sama Allah perintahkan kita untuk memberi nafkah buat keluarga. Ya, anfiqu, ya Allah suruh liyunfik dzu sa'atin min sa'atin, yang punya rezeki lapang berikanlah infak, ya. Allah suruh kita memberi nafkah kepada anak istri, mungkin kepada orang tua kita, dan tidak mungkin kita bisa memberi nafkah kepada mereka kecuali kita kerja. Kalau begitu kerja juga hukumnya wajib. Kerja hukumnya wajib. Bahkan infak yang kita keluarkan dalam perkara yang wajib pahalanya lebih besar. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu tasaddaqta bi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi, sekeping dinar yang kau infak. Sekeping dinar kalau kita konversikan sekarang adalah 4/4 gram emas. Sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk budak. Sekeping dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin. Sekeping dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu, a'zamuhu ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau keluarkan untuk keluargamu. Itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena memberi nafkah kepada anak istri wajib, berinfak untuk yang lain-lain hukumnya sunnah, dan yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Jadi menunjukkan bahwa saya mencari nafkah adalah ibadah. Apalagi kita tambahkan lagi misalnya yang kelima, disunahkan untuk bersedekah, membantu orang miskin, memberi. Dan kita punya kaidah sama seperti kaidah di atas, ya. Kaidah mala yatimu al-mustahabbu illa bihi fahuwa mustahab. Kata kaidah disepakati oleh para ahli usul, suatu perkara yang disunahkan tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain juga disunahkan. Sama mirip seperti yang pertama, tapi yang pertama wajib, yang ini yang sunnah. Suatu perkara yang sunnah tidak bisa dikerjakan kecuali perkara yang lain, maka perkara lain juga hukumnya sunnah. Contoh, pakai minyak wangi ke masjid hukumnya sunnah. Ya, berarti beli minyak wangi hukumnya sunnah. Beli minyak wangi hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ingin menjalankan sunnah, kita ingin jalankan sunnah, kita enggak punya minyak wangi. Beli minyak wangi hukumnya sunnah. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan anfiqu, berinfak, beri bantuan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada fisabilillah, berilah kepada bantuan kepada karib kerabat, banyak sekali. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Kata Allah, kebajikan di antaranya adalah seorang memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya.
wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dia memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang musafir yang kehabisan bekal. Berarti dia harus punya harta. Kalau punya harta ya dia harus bekerja. Dia harus bekerja. Sangat logis, sederhana. Anda ingin berinfak, Anda ingin menjadi orang yang dermawan, harus punya rezeki, punya harta. Sehingga Anda bekerja. Nah, kalau begitu bekerja sangat dicintai oleh Allah. Kalau kerjaannya adalah yang halal ya. Kemudian yang keenam misalnya kerja bisa mengantarkan ke surga atau ke neraka. Ke neraka. Saya ambil sampel contoh masalah perdagangan. Contoh berdagang. Tijarah. Ya. Berdagang ini bisa mengantarkan ke surga, bisa ke neraka. Berdagang. Nabi SAW ketika berbicara tentang perdagangan, Rasulullah SAW menyebutkan dagang itu bisa mengantarkan ke surga, bisa mengantarkan ke neraka. Contoh mengantarkan ke surga kata Nabi SAW, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, maka dia di hari kiamat kelak bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada. Berarti pedagang yang jujur amanah dapat posisi yang mulia bersama para nabi, bersama siddiqin, para syuhada. Gara-gara apa? Gara-gara dia amanah dalam bekerja. Gara-gara amanah dalam bekerja. Sebaliknya, kalau ternyata dia berdagang tidak jujur, ya, dia berdagang tidak jujur, maka akan mengantarkan dia dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW, at-tujarun fujjar. Para pedagang adalah orang-orang fajir, yaitu penghuni neraka jahanam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai'a? Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menghalalkan jual beli? Kata Nabi SAW, na'am, benar, jual beli perdagangan halal, tetapi innahum yuhaddithun fayakdzibun. Namun mereka ini kalau ngomong bohong para pedagang tersebut. Wa yahlifun, mereka bersumpah fayathamun, dan mereka berdosa karena mereka sumpahnya tidak benar. Masuk neraka. Gara-gara ngomong bohong, gara-gara sumpah enggak benar. Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 orang yang Allah tidak akan ngomong dengan mereka, Allah tidak pandang mereka dengan pandangan rahmat, Allah tidak akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-munafiq sil'atahu bil halfil kadzib. Seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini barang baru, ini saya enggak ambil untung misalnya. Untung saya cuma 5% ya. Ini baru kemarin sore, padahal kemarin sore bulan lalu ya. Banyak orang bohong supaya melariskan dagangannya, dia bersumpah demi Allah, demi Allah. Oh, benar sumpahnya, yang penting barangnya laku. Masuk neraka. Ya. Nabi SAW juga bersabda, "Inna tujjar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran." Sungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi fajir, yaitu penghuni neraka jahanam. Illa man ittaqallah wa barra wa sadaq, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, yang jujur dan benar dalam sumpahnya. Jadi mau saya ini sampel bahwasanya berdagang itu bisa mengantarkan kepada surga, bisa mengantarkan kepada neraka. Ini berlaku pada seluruh pekerjaan. Ini sekedar sampel yang disebut oleh Nabi SAW, karena di zaman Nabi pekerjaan banyak adalah perdagangan. Banyak pekerjaan adalah perdagangan, tapi ini berlaku pada seluruh pekerjaan. Seluruh pekerjaan. Baik, ini mungkin hal-hal yang saya ingin kasih mukadimah bahwasanya dalil bekerja adalah ibadah. Setelah saya sampaikan ini, maksudnya kita harus yakin bahwasanya pekerjaan kita sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, sebagai apapun, bekerja adalah ibadah. Jangan sampai kita menganggap itu suatu hal yang hal yang biasa. Enggak, kita bekerja adalah ibadah. Tolong dihapus. Habis ini baru kita akan bahas apa yang harus dilakukan oleh seorang yang bekerja. Tolong di foto, dikirim ke kawan-kawan. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah sedikit saya singgung, tentu dalil masih banyak ya, Pak. Saya rasa itu sudah cukup mewakili untuk meyakinkan pada diri kita bahwasanya bekerja adalah ibadah ya. Ibadah ya.
Siapa yang bekerja dengan baik, dengan amanah, maka salah satu jalan menuju surga. Maka salah satu jalan menuju surga adalah dengan bekerja yang benar. Dan sebaliknya kalau seorang bekerja tidak benar, asal, kemudian tidak amanah, maka bisa memasukkan dalam neraka jahanam. Berikut ini apa akhlak yang seharusnya terhiaskan pada seorang yang bekerja. Sebagai seorang muslim yang bekerja harusnya dia berhias dengan akhlak apa saja, yaitu akhlak pekerja. Saya akan bahas akhlak pekerja. Ini perkara yang semua kita sama-sama tahu, ini hanya sekedar pengulangan ya, hanya pengulangan untuk penekanan saja. Yang pertama, niatkan ibadah ya. Niatkan kerjaan sebagai ibadah. Ini sangat penting niat ini, karena niat ini penting. Innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya, dan niat ini bisa merubah dari pekerjaan duniawi menjadi pekerjaan akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis ya, dalam Sahih Muslim, lasta tunfiqu nafaqatan illa ujirta tabtaghi biha wajh Allah. Tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha. Illa ujirta biha hatta al-luqmah taj'aluha fi imra'atik. Fi imra'atik. Kata Nabi SAW, tidaklah engkau berinfak satu infak pun tabtaghi bi wajhi Allah. Syaratnya ada. Tabtaghi bi wajhi Allah. Engkau mencari wajah Allah, itu ikhlas, harus diniatkan. Niatkan ikhlas. Kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Jadi kita nyuapin istri ini, dia dapat pahala ya. Padahal kata para ulama, kondisi seorang laki nyuapin istri itu kondisi lagi mesra-mesranya ya. Coba kalau kita terakhir kapan saya suapin istri saya nggak tahu sudah. Apalagi bapak nggak tahu kapan terakhir nyuapin istri. Pasti kalau lagi nyuapin istri lagi mesra-mesranya, lagi sayang-sayangnya, atau kalau lagi sakit baru kita suapin ya. Kalau nggak dicekokin. Tapi intinya seorang suami mau nyuapin istri itu dalam kondisi lagi mesra-mesranya. Itu pun kalau dia niatkan karena Allah dia dapat pahala. Itu pun kalau dia niatkan karena Allah dia dapat pahala. Nah, seorang ketika bekerja, dia tahu ini ibadah, maka dia niatkan, dia keluar dari rumah, dia niatkan, saya keluar ini mencari nafkah, diperintahkan oleh Allah, maka setiap langkah kakinya, waktunya yang dia sibukkan. Nah, kerja butuh waktu banyak. Berdagang memang enggak capek-capek cari barang yang murah, kemudian bawa ke pasar, nawar-nawar ke orang. Tapi dia komitmen, dia harus bekerja secara islami, agar semua derap langkah kakinya berpahala, semua keringat yang bercucuran berpahala, dia meras otaknya untuk berpikir, apalagi mungkin bapak-bapak, pekerjaannya berat, mikirin nuklir, neutron dan macam-macam. Ini membutuhkan pemikiran, dan ini semua kalau kita niatkan karena Allah akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk ibadah. Terlebih lagi Nabi bersabda terlebih lagi Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas ya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagi manusia. Saya kurang tahu tentang apa yang terjadi di tempat pekerjaan bapak-bapak sekalian, tapi saya perkiraan saya ini pekerjaan badan milik negara, berkaitan dengan kemaslahatan umat, berbicara tentang nuklir dan neutron dan yang lainnya, maka semakin bermanfaat pekerjaan kita kepada masyarakat banyak, maka semakin besar pahala seorang yang akan didapatkan, manfaat untuk bangsa dan negara. Maka saya niat, tinggal pasang niat, kita niatkan saya bekerja, bukan hanya rutinitas harian ya. Kalau kita nyari rutinitas harian, khawatir kita pahalanya kurang. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi berpahala tentunya. Kemudian di antara akhlak yang utama adalah amanah ya. Amanah dan profesional. Dan kedua sifat ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas,
Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajar al-qawiyul amin. Dia mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, sebaik-baik yang kau pekerjakan adalah al-qawi, yang kuat. Kuat, terus amin, amanah. Amanah. Kuat inilah yang disebut oleh para ulama dengan profesional. Dia kuat dalam pekerjaannya. Kalau amanah kita sudah sama-sama paham. Al-qawi adalah profesional. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Allah suka, dalam hadis Allah suka jika salah seorang dari kalian bekerja maka dia profesional. Itqan itu profesional, maka dia itqan. Itqan itu profesional. Benar-benar dia kerja. Dan ini dituntut apapun orang tersebut, dia pedagang-pedagang profesional, dai yang profesional. Dia seorang hafiz yang profesional, dia seorang imam masjid serius. Dia bekerja sebagai pemimpin profesional, apapun, dan itu dia adalah ibadah. Kalau dia kerja dengan sungguh-sungguh dengan profesional, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tidak profesional jangan bekerja. Bukan bidangnya, jangan masuk situ. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah melarang Abu Dzar, kalau enggak salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, ini uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah, ya. Wa inni araka dhaifan, aku melihat engkau lemah. Wahai Abu Dzar, aku lihat engkau seorang yang lemah. Ya. La tata'ammaranna 'ala itsnain wa la tawalayanna malal yatim. Jangan kau jadi pemimpin dua orang, wahai Abu Dzar, dan jangan kau ngurusin harta anak yatim." Bukan Abu Dzar tidak bertakwa, dia bertakwa, super bertakwa, lebih bertakwa daripada kita semua. Tetapi masalah profesionalnya untuk urusan dua ini Nabi bilang jangan. Itu menunjukkan bahwasanya orang masuk harus profesional. Kalau dia tidak profesional dia tinggalkan. Jangan dia geluti bidang yang bukan bidangnya. Ya. Misalnya ada orang badan kuat suruh masuk di bagian nuklir, ya kita nggak butuh badan kuat, kita butuh otaknya yang kuat. Kita butuh dia kecerdasan dalam memikirkan urusan seperti ini. Jadi dalam Islam profesional dan amanah adalah harga mati kalau bahasa kita untuk bekerja, ya. Kalau tidak profesional maka sebaiknya jangan dia geluti. Makanya di antara larangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda hari kiamat, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah." Kata Nabi, jika diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Maka seorang berusaha, jika dia tahu dirinya profesional dalam bidangnya, dia berusaha bekerja serius karena itu adalah ibadah si Allah, dan Allah suka. Lihat, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka dengan seorang jika dia bekerja dengan itqan, dengan apa? Dengan profesional, ya. Kemudian amanah berkaitan dengan jam kerja, amanah berkaitan dengan seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan amanah, misalnya jangan korupsi waktu. Kemudian bekerja sesuai dengan akad atau kontrak kerjanya. Ini semua hal yang akan kita diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Saya dulu sering dengar ceramah di waktu saya masih kuliah. Dosen mengingatkan, hati-hati, jangan sekalian wahai guru, jangan sampai kalian terlambat masuk atau pulang lebih cepat, ya. Karena kalian akan makan dari hasil yang haram, ya. Contoh misalnya seorang bekerja 8 jam, ternyata dia datang terlambat, pulang paling cepat, sehingga datang terlambat 1 jam, pulang lebih cepat 1 jam, sehingga setiap hari dia tidak kerja 2 jam. Artinya 25% dari 8 jam, 2 jam dia tidak kerja. Sehingga nanti kalau di penghujung bulan dia terima gaji, dia nggak boleh ambil 25% gajinya. Dia harus kembalikan kepada negara. Kenapa? Karena 20% tidak kerja. Kalau dia makan dari 20% dia makan haram. Dia makan haram. Kenapa? Dia tidak amanah.
karena dia melaporkan dia kerja atau dia menerima gaji yang dengan asumsi bahwasanya dia telah kerja 100%, 8 jam per hari. Ya. Kecuali ada aturan-aturan uzur atau yang lainnya, atau mungkin musim pandemi ada aturan kebijakan dari pemerintah misalnya, itu lain hal. Tapi asalnya seorang bekerja dengan amanah. Ya. Dari sisi waktu pekerjaan, yang kedua sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditugaskan. Yang ditugaskan apa kerjanya, jangan sampai dia kerja di luar yang ditugaskan. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin berdasarkan persyaratan yang mereka sepakati, berdasarkan akad kontrak kerja yang kita sepakati, kita harus jalankan, dan ini akad akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Nah, kita kerja sebagai pegawai negeri atau sebagai kerja di BUMN atau kerja apapun, ada akad pasti, entah tertulis atau lisan. Akad. Atasan kita maunya begini dan seterusnya. Maka kalau kita sudah setuju, udah oke, kita harus kerja sesuai dengan akad tersebut. Karena kalau enggak kita akan makan yang haram, dan sudah pasti kita akan makan yang haram kalau kita tidak kerja secara amanah, ya. Kemudian tidak sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian di antaranya kejujuran. Kejujuran. Ini juga sangat penting, ya. Dia mirip dengan amanah, tapi dia adalah nilai tersendiri. Makanya dalam hadis tadi kata Rasulullah SAW, at-tajir as-saduq al-amin ma'a nabiyyin wasyuhada was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, para siddiq, dan para syuhada. Ya. Berarti di sini ada beda antara al-amin dan as-saduq, kejujuran. Bisa jadi orang jujur namun dia tidak amanah, dia enggak bohong, tapi kerjaannya tidak sesuai dengan yang dia sepakati. Maka harus digabungkan antara kejujuran dengan amanah, ya. Jujur adalah keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah dan bersamalah dengan orang jujur. Allah sebutkan kisah 3 orang jujur dalam surat At-Taubah, kata Allah, wa ala thalathati alladziina khulifu. Dan 3 orang yang ditunda penerimaan taubatnya, itu Ka'ab bin Malik dan 2 saudaranya, 2 sahabatnya. Itu ketika Rasulullah SAW pergi dalam peperangan di medan pertempuran dalam perang Tabuk, kemudian ternyata ada puluhan orang tidak ikut. Kemudian Nabi pulang, maka mereka dipanggil, mereka lapor. Yang lain orang-orang munafik mengatakan, oh kami ada urusan, kami ini. Rasulullah terima. 3 orang ini jujur. Dia bilang, Rasulullah, saya tidak ada alasan. Kalau saya mau bohong bisa, cuma saya tidak ada alasan. Saya kemarin bermalas-malasan atau akhirnya saya tidak ikut. Akhirnya Rasulullah SAW kasih hukuman 50 hari tidak diajak ngomong, diboikot. Tapi terakhirnya Allah ampuni, Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Makanya kejujuran itu keselamatan dan terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Meskipun kelihatannya kalau kita jujur kita gaji kurang, kalau kita jujur kita bakalan, udahlah dunia ini urusan kita di akhirat panjang. Kalau kita makan yang haram, ya makan haram tidak berkah nanti, tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis tentang 2 pedagang, kata Rasulullah SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi SAW, jika kedua pedagang tersebut, 2 pelaku transaksi, jujur dan menjelaskan kekurangan barang, aib barang dia jelaskan, burika fi bai'ihima, maka akan diberkahi kedua transaksi, keduanya akan diberkahi. Wa in kadzaba, kalau keduanya dusta. Wa katama, menyembunyikan aib. Muhiqat barakatu bai'ihima, dihapus keberkahan. Ya,
Terkadang seorang memiliki harta yang banyak, tapi belum tentu dia bahagia. Mungkin istrinya begini, anaknya begini, dia juga tidak tahu uang kemana habis. Tidak berkah. Ya. Dia hanya terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kita inginkan, meskipun sedikit berkah, apalagi kalau sudah berkah kemudian banyak ya. Tapi jangan sampai kita terpedaya, terpesona dengan jumlah yang banyak sehingga kita bohong dan akhirnya kita menutup-nutupi, akhirnya kita dicabut berkah dari kita ya. Oleh karenanya di antara kejujuran melaporkan pekerjaan hasil kerja sebagaimana adanya. Jangan ditutup-tutupi, jangan dibesar-besarin, jangan dibohong-bohongin. Karena sebagian orang ketika mereka bekerja, mereka kayak menampilkan hasil mereka lebih daripada yang ada ya. Apalagi kalau mau cari muka di hadapan pemimpin, mereka sampaikan ini hasil, padahal enggak seperti itu. Ini ciri-ciri orang munafik. Allah sebut di akhir surat Ali Imran, kata Allah, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Suka untuk dipuji dengan apa yang tidak dikerjakan. Ya. Ciri orang munafik ini termasuk dari dusta. Ya. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Suka dipuji pada apa yang tidak dia kerjakan. Tidak dikerjakan. Dia ingin dipuji padahal tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini orang munafik. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kala bisi thawbai az-zur. Kata Nabi, yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, apa yang dia tidak punyai, seperti orang yang memakai dua baju kedustaan, dua baju dusta. Dia membohongi dirinya dan membohongi orang lain. Dia membohongi dirinya, dia membohongi orang lain. Maka seorang berusaha untuk jujur dan hati untuk jujur dalam hal apapun, jujur, jangan kita bohong. Ya, kecuali antara hidup, nanti kalau kita bohong mungkin kita dibunuh, itu ada darurat. Tapi asalnya apalagi berkaitan dengan masalah harta, seorang jangan sampai tidak jujur. Dia bohong, dia dapat harta tapi kemudian dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-bapak yang saya hormati, yang bertugas untuk bangsa dan negara. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pekerjaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bermanfaat bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, bagi kaum muslimin secara khusus. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja yang bisa sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf tadi dalam pengajian banyak sekali yang haram-haram. Semoga kawan-kawan semua sabar, apa yang telah lalu segera diperbaiki ya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.